Salam jemaat Tuhan yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan Light of Revival. Harapan dan doa saya, Bapak Ibu Saudara semua ada dalam keadaan yang baik di hari yang baru ini. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Dipilih untuk berbuah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini, saat itu Tuhan Yesus sementara memberi nasihat kepada para murid bagaimana mereka harus mengasihi. Yesus memulai nasihat dengan menunjukkan bahwa Allah mengasihi Kristus dan Kristus mengasihi Allah dan Kristus mengasihi murid-murid. Dan karena itu murid-murid juga harus mengasihi Allah, harus mengasihi Yesus, bahkan harus saling mengasihi di antara mereka dan orang-orang di sekitar mereka. Yesus menjelaskan bahwa kasih itu bukan hanya sebatas ungkapan, bukan sebatas kata-kata belaka di mulut saja yang biasa diucapkan, tetapi kasih itu harus diwujudkan di dalam tindakan. Kemudian Yesus lalu memberi contoh dengan memberikan satu pernyataan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Yesus memberikan penekanan dalam penjelasan ini kepada para murid tentang kasih dengan menunjukkan bahwa ada kaitan antara kasih dan pengorbanan. Seseorang ketika dia mengatakan dia mengasihi, maka di sana ada pengorbanan atau tindakan yang dia lakukan sebagai wujud kasih yang telah dia ungkapkan. Dan memang demikian kita melihat bahwa Yesus ketika mengajarkan tentang kasih, dia sungguh-sungguh mempraktekkan kasih itu dalam teladan ketika dia ada bersama dengan para murid. Dan puncak daripada kasih adalah melalui pengorbanannya di kayu salib untuk menebus dosa manusia, memberi keselamatan kepada para muridnya dan juga kepada semua orang yang mau datang dan percaya kepada Yesus. Kemudian ketika Yesus menjelaskan tentang bagaimana seseorang harus mengasihi orang lain, Yesus lalu melanjutkan di ayat yang ke-15 ini tentang pilihan, pemilihan. Nah, di sini Yesus mau menjelaskan dan menekankan kepada mereka bahwa mereka dipilih untuk diselamatkan itu bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka yang memilih Kristus terlebih dahulu, tapi Kristuslah yang terlebih dahulu memilih dan menyelamatkan mereka. Dan ketika mereka sudah diselamatkan, maka mereka juga harus menghasilkan buah di dalam pelayanan, yaitu pemberitaan Injil, sehingga orang lain juga boleh mendengar Injil dan Kristus boleh mengerjakan keselamatan bagi mereka yang telah mendengar Injil. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat bahwa zaman para murid telah berlalu dan saat ini kita ada di zaman gereja, orang-orang Kristen. Kita pun sama ingat bahwa bukan kita yang memilih Allah, tapi Allah yang memilih kita, Allah yang lebih dulu menyelamatkan kita. Sehingga kalau kita sudah mendapatkan keselamatan yang secara gratis, yang secara cuma-cuma, kita harusnya menghasilkan buah. Dan buah adalah kita juga pergi dan memberitakan tentang keselamatan yang sudah kita dapatkan kepada orang lain, sehingga orang lain juga dapat mendengarkan tentang Injil, tentang Kristus, tentang karya keselamatan, tentang kasih yang terbesar di mana Kristus mengorbankan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ada di bulan Desember ini, saudara sekalian, sepanjang 2024 ini, berapa banyak buah yang kita hasilkan bagi Kristus di dalam pelayanan kita. Kalau belum ada, mari
Ini menjadi bahan refleksi bagi kita, dan kita mau semangat di 2025. Apapun pelayanan yang kita lakukan, mari hasilkan buah bagi Kristus, yakni berita Injil, berita keselamatan tentang pemilihan Allah dalam hidup kita. Dan tentunya Allah juga mau menyelamatkan orang-orang yang mau datang dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kesempatan yang indah kami belajar tentang nasihat Yesus, bukan tentang kasih saja, tentang pengorbanan di sana, tetapi tentang pemilihan. Ketika kami sudah dipilih menjadi orang-orang percaya, mendapatkan keselamatan yang cuma-cuma itu, ajar kami supaya kami menghasilkan buah, yaitu kami pergi dan memberitakan keselamatan itu juga bagi orang lain. Dan terus-menerus itu terjadi hingga Kristus datang kembali kedua kali ke dalam dunia ini. Terima kasih untuk firman. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.